Masalah konflik ya, konflik Palestina dan Israel. Oke. Jadi yang mau gue sampaikan di video ini tuh bukan tanggapan gue terhadap konfliknya, tapi tanggapan gue terhadap orang-orang yang menanggapi konfliknya. Oke. Dalam menanggapi suatu konflik itu ada tahapannya. Jadi lu jangan langsung kayak, wah Israel anjing, Israel babi, bukan kayak gitu ya. Menanggapi suatu konflik itu menggunakan emosi bikin lu kelihatan dungu. Ya, kelihatan tolol gitu. Kaum intelektual tidak seperti itu dalam menanggapi suatu konflik. Mungkin lo emosi karena di sosial media lo ngelihat betapa tersiksanya Palestina dan betapa kejamnya Israel ya. Memang itu faktanya, itu fakta ya. Gue tidak akan mencoba menganulir fakta itu. Tapi dalam memberikan tanggapan dan bereaksi terhadap suatu konflik, kita tidak bisa langsung seperti itu. Dalam suatu konflik lo harus mencari tahu dulu 5W1H-nya ya. Who, what, where, why, when, and how. Ya, siapa, apa, di mana, kenapa, kapan, dan bagaimana suatu konflik itu bisa terjadi gitu. Gue tahu ya, mungkin mayoritas penduduk di Palestina itu seagama sama lu, makanya lu membela atau lu membela Palestina atas dasar kemanusiaan. Itu terserah, tidak masalah. Benar kok dua-duanya. Misalnya kayak gue membela Palestina karena yang menjadi korban di konflik ini adalah orang-orang yang seagama sama gue. Nggak masalah, itu benar aja nggak masalah. Atau meskipun gue tidak seagama dengan para korban yang berjatuhan di Palestina, tapi atas dasar kemanusiaan gue membela Palestina. Tidak masalah juga, bener juga itu. Ya gue juga membela Palestina, tapi dengan cara gue sendiri tentunya. Nah, tapi ya tadi, dicari tahu dulu konfliknya itu kenapa, apa sejarahnya ya. Kok bisa seperti itu? Dan kenapa bisa Israel yang bahkan bukan sebuah negara ya. Israel itu kan awalnya sebuah bangsa, sebuah suku, sebuah kaum ya. Bisa menjadi sekuat itu gitu. Dan terlihat seperti negara-negara Arab tidak memberikan tanggapan dan reaksi yang benar-benar serius. Kenapa? Apakah ada campur tangan negara-negara besar di dalam konflik ini? Apakah ada campur tangan politik di dalam ini ya? Jadi sebagai manusia ciptaan Tuhan yang diberikan akal dan logika serta iman yang cukup ya, jangan langsung tersulut emosi hanya karena ngelihat 2-3 video di sosial media gitu. Jangan langsung emosi. Nah, intinya dalam menanggapi sebuah konflik itu dicari tahu dulu dasarnya apa. Jangan cuma ikut-ikutan. Apalagi yang lagi rame gitu kan, boykot produk-produk yang keuntungannya untuk mendukung Israel. Nah, kebanyakan orang yang ngomong boykot produk ini, boykot produk itu gitu kan, itu bahkan tidak tahu definisi dari boykot itu apa. Lalu apakah benar ya boykot itu bisa menghentikan konflik ini? Kan faktanya tidak gitu. Gue pernah baca di salah satu sosial media ya tentang masalah boykot produk ini. Katanya mungkin kalau kita memboikot produk-produk tertentu tidak akan langsung menghentikan rudal-rudal Israel untuk menyerang Palestina. Tapi itu bisa menjadi bahan jawaban kita ketika ditanya Tuhan di hari akhir nanti, kita berada di pihak mana. Padahal di tulisan itu sudah tertulis tidak akan menghentikan rudal-rudal Israel. Lalu buat apa diboikot gitu? Mengatasnamakan agama dalam bertindak itu tidak masalah, tapi logika jangan dibuang. Sudah jelas memboikot hampir tidak ada gunanya. Iya, menurunkan keuntungan perusahaan dari produk-produk itu gitu kan. Tapi tidak menghentikan. Ya lalu buat apa diboikot gitu? Beragama boleh, tolol jangan, oke? Beragama boleh, mengatasnamakan agama dalam bertindak, beraktivitas, menanggapi sesuatu atas dasar agama tidak masalah, tapi jangan tolol, oke? Karena Tuhan menciptakan agama itu bukan untuk mempertolol manusia, bukan ya? Jadi kalau lu beragama tapi lu menjadi tolol itu berarti salah gitu. Lu dalam mempelajari agama itu salah. Nah, Tuhan tidak menyuruh lu untuk beragama lalu menjadi tolol dan tidak realistis. Tuhan menginginkan seperti itu ya. Makanya di setiap agama itu diwajibkan untuk belajar agar cerdas dalam menjalani kehidupan. Tidak hanya ikut-ikutan, tidak FOMO, gara-gara cuma kayak Palestina dijajah oleh Israel. Israel anjing, Israel babi, bangsat Israel. Gitu dong kan, nggak kayak gitu kan. Tuhan nggak pengen lu kayak gitu kan. Maksudnya kayak, wah Palestina dijajah oleh Israel, kita harus memboikot produk-produk yang mendukung Israel. Lu aja nggak tahu dasar konflik itu terjadi aja, lu nggak tahu, tolol. Nah makanya gue agak gedek sih sebenarnya dengan orang-orang yang bahkan tidak tahu gitu dasar konflik itu terjadi kenapa. Lu tidak harus menjadi ahli sejarah, lu tidak harus jadi kayak
wah sejarahnya kita kembali ke 2 abad yang lalu. Enggak harus kayak gitu, tapi belajar gitu dasarnya kenapa. Jadi dalam memberikan reaksi dan tanggapan itu lu tidak kosong, tidak ikut-ikutan gitu. Tahu lu harus bereaksi seperti apa. Nah, intinya dalam memberikan reaksi atau tanggapan terhadap sebuah konflik, baik dalam skala besar ataupun kecil ya, dicari tahu dulu dasar konflik itu apa. Penyebab kenapa sebuah konflik itu bisa terjadi, dicari tahu dulu. Kita harus bersikap seperti apa, jangan hanya ikut-ikutan. Nanti kelihatan tolol, kelihatan bodoh gitu ya. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Salam kaum intelektual. Adios.